Pemirsa, dua kakak beradik pelaku pembobolan toko susu dibekuk anggota Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya terekam CCTV saat beraksi dan berhasil bawa kabur uang 10 juta rupiah dari meja kasir. Aksi dua pemuda kakak beradik saat membobol sebuah toko susu di kawasan Bendul Merisi, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil masuk toko dengan merusak kunci pintu. Keduanya pun menyasar meja kasir dan meraup uang 10 juta rupiah, 6 kotak susu serta sejumlah pakaian baru lalu melarikan diri. Berbekal hasil rekaman, aparat Satreskrim Polsek Wonocolo pun meringkus dua pelaku di kontrakannya dan menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Berboncengan hunting melihat toko-toko yang sepi dan dilihat bahwa toko ini aman untuk dilakukan perbuatan pidana atau melakukan aksinya. Mereka mencongkel dengan potongan besi gembok yang ada di toko tersebut. Diketahui kedua pelaku kakak beradik ini merupakan residivis dalam kasus yang sama. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat petugas Satpol PP membongkar puluhan lapak PKL di sepadan daerah aliran sungai di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pedagang menolak dibongkar karena mengaku sudah mengantongi izin dari warga sekitar. Aksi saling dorong ini terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri di garis sepadan aliran sungai Simpang Kali Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, imbas dari pembongkaran paksa puluhan bangunan liar. Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Bogor telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali lantaran bangunan berdiri di atas lahan milik Jasa Marga tanpa izin, namun tidak digubris. Petugas pun terpaksa membongkar lahan menggunakan alat berat dan melibatkan ratusan personil gabungan. Warga pun memberontak meminta untuk membongkar warungnya sendiri, namun ditolak karena sudah diberikan peringatan sejak 10 hari lalu. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya, kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti yang berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kami sebetulnya sudah memberikan toleransi yang cukup panjang, Pak. Jadi bukan 7 kali 24 jam, kalau kita memberikan toleransi sampai 10 hari, Pak. Usai pembongkaran, Satpol PP dengan Muspika serta Jasa Marga akan melakukan pengawasan agar lokasi tersebut tidak dibangun lapak PKL kembali. Rencananya, lahan yang berdiri selama 6 tahun ini akan dikelola untuk jadikan ruang terbuka hijau. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang menyambar tumpukan plastik. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran sebuah pabrik tempat pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga melodeskan seluruh isi pabrik. Warga yang sempat panik ikut membantu petugas damkar untuk melokalisir kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian dengan terjunkan 5 unit mobil damkar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarang di tumpukan limbah plastik. Titik api ada di pinggir lapak plastik. Cuma untuk sementara menurut beliau adalah dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran tengah diselidiki Polsek Rajek. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko elektronik di Kota Bandung hangus terbakar. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, 2 karyawan terluka dalam kebakaran sebuah gudang toko material. Kebakaran hebat melahap sebuah ruko elektronik di kawasan Jalan Bancu, Kota Bandung, Jawa Barat. Kencangnya angin serta banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakan. Petugas damkar pun terpaksa menggunakan forklift untuk memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Diduga api akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 2.
Sementara sebuah gudang toko bangunan di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto terbakar pada Selasa siang. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang termasuk mobil pick-up yang terparkir di dalamnya. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan diduga berasal dari tangki dan ban mobil pick-up. Sejumlah karyawan langsung panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran dipicu oleh karyawan yang membakar sampah di samping gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat kebakaran, 2 karyawan alami luka di bagian kaki dan tangan saat mencoba memadamkan api. Banjir rendam ratusan rumah di 6 dusun di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang mencoba menerobos banjir nyaris terseret arus. Ratusan rumah di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara terendam banjir Selasa. Arus banjir cukup deras hingga menyeret sejumlah warga yang melintasi banjir. Banjir juga merendam sekolah di lokasi setempat hingga aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. 6 dusun yang terendam banjir dengan jumlah korban terdampak hampir 500 kepala keluarga. Kalau ketinggian mungkin di daerah-daerah yang tertentu itu bisa sampai sedada orang dewasa. Banjir diakibatkan luapan Sungai Piasa Ulu yang tak mampu menampung debit air akibat curah hujan tinggi di hilir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Sementara diduga konflik yang berkepanjangan antar 2 RW, akses jalan perumahan Serondol Bumi Indah Semarang dibangun tembok setinggi 1,5 meter. Akibatnya ratusan warga kesulitan untuk akses beraktivitas. Warga perumahan Serondol Bumi Indah, Jalan Tanjung Sari, Kelurahan Sumur Broto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, digegerkan dengan dinding setinggi lebih dari 1 meter di ujung jalan pemukiman batas wilayah RW. Diduga pembangunan dinding dipicu konflik antara RW 2 dan RW 5, Kelurahan Sumur Broto, Tembalang yang terjadi cukup lama. Pembangunan dinding hasil mediasi bersama dengan pihak kepolisian usai pihak RW 5 melaporkan dugaan pencurian portal oleh warga RW 2. Pihak RW 5 sempat mengajukan somasi terkait kasus ini, namun tidak direspon pihak RW 2 hingga memicu RW 5 menempuh jalur hukum. Sementara itu, pihak Kelurahan Sumur Broto telah mengerahkan upaya mediasi antar kedua RW untuk meredam konflik, namun belum membuahkan hasil. Harga mati gitu. Enggak. Kalau bapak-bapak dari RW 2 itu bisa menunjukkan surat-surat atau bukti valid yang diterbitkan oleh dinas yang berwenang, tunjukkan ke RW 5, nanti biar dikonfirmasi oleh RW 5. Kalau betul valid, kita berbuka. Saya pribadi selalu matur sama Pak RW 5, Pak tolong bagaimana caranya agar persoalan ini bisa kita duduk bareng secara kekeluargaan. Monggo tanya sama beliau, karena saya sudah melakukan sowan kepada beliau Bapak RW 5 itu. Akibat pembangunan dinding, warga mencari jalan alternatif setiap hari. Anak-anak sekolah pun harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk berangkat dan pulang sekolah. Warga berharap dinding pembatas dapat segera dibongkar sehingga aktivitas warga kembali normal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, harga bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia terus mengalami kenaikan. Pemerintah diharapkan untuk meninjau langsung dan mengendalikan harga pangan. Menurut data panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium naik 2,07% menjadi Rp15.260 per kilogram, sementara beras medium mengalami kenaikan 0,99% menjadi Rp13.250 per kilogramnya. Bukan hanya beras, komoditas lain seperti bawang merah dan juga bawang putih, telur, daging ayam, daging sapi, gula, dan jagung juga mengalami kenaikan harga. Pemerintah harus lebih serius lagi menata tata niaga bahan pangan supaya harga-harga itu berangsur turun.
Badan Pangan Nasional kalau boleh tiap hari pantau terus pergerakan harga di pasar tradisional supaya mendapatkan input langsung dari lapangan tentang situasi real dari harga bahan pangan itu. Hindari mobil ngebut saat ingin berpindah jalur. Truk bermuatan hebel menabrak truk bermuatan pasir yang tengah menepi di bahu jalan tol Jakarta-Tangerang. Dalam kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka ringan dan lalu lintas di dalam tol dari arah Meruya menuju Tomang mengalami kemacetan panjang. Truk bermuatan hebel ini ringsek usai menabrak truk bermuatan pasir yang tengah menepi di bahu jalan tol kilometer 4 Jakarta-Tangerang. Meski kondisi bagian kemudi truk hancur, namun sopir truk hanya mengalami luka ringan dan berhasil selamat dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikendarainya akan berpindah ke jalur tengah di jalan tol, namun dari arah belakang tiba-tiba mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi membuat sang sopir ragu berpindah jalur. Hingga akhirnya membuat truk menabrak bagian belakang truk bermuatan pasir yang saat ini tengah menepi di bahu jalan tol akibat mengalami gangguan. Aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam antara massa buruh dengan petugas kepolisian unjuk rasa mengawal pengumuman UMP DKI tahun 2024 di depan gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP atau upah minimum provinsi naik sebesar 3,6% menjadi Rp5.067.381. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian ini terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Massa buruh yang mencoba merangsek masuk menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Para buruh menuntut kenaikan UMP tahun 2024. Sementara PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381 atau hanya naik 3,6%, sebesar Rp165.583 dari sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan Kartu Pekerja Jakarta. Nantinya pemegang kartu akan mendapatkan subsidi transportasi gratis hingga subsidi pangan. Serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3. Ya, alfa yang tertinggi 0,3, sesuai dengan PP 51 2023. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Kenaikan ini lebih rendah dari tuntutan buruh yang meminta agar UMP Jakarta 2024 senilai 5,6 juta rupiah. Pasalnya, Pemprov DKI menggunakan besaran penghitungan upah atau alfa sebesar 0,3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan keberadaan Wamenkumham Edward Omar Syarif dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Menkumham. Edi diminta meninggalkan ruangan agar tidak mencederai esensi rapat kerja karena statusnya sebagai tersangka. Kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI mendampingi Menkumham Yasona Lauli dipertanyakan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Beni Kaharman. Beni mengusulkan Edi Hiarij yang menyandang status tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK untuk meninggalkan ruangan agar tidak mencederai hasil dari raker. Namun Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rokan yang memimpin rapat mengatakan kasus Edi tidak ada relevansinya dengan persidangan sehingga rapat bisa dilanjutkan. Menghormati proses-proses seperti itu, pada saat yang sama kita juga menghargai azas praduga tak bersalah. Saya minta tadi laporan dari Pak Wamen, sudah ada statement dari Pak Johannes Tanak. Saya belum baca sih, tapi menurut beliau sudah ada, ya.
nanti akan saya coba cek. Ya. Ya, kita beralih ke informasi politik pemirsa. KPUD Jember akhirnya menerima logistik pemilu 2024 dari KPU Pusat berupa bilik suara dan kotak suara. Pengiriman logistik pemilu yang dikirim secara bertahap ini mengalami keterlambatan terkait kesiapan penyediaan gudang penyimpanan. Truk pengangkut logistik pemilu ini berhenti di tempat penyimpanan logistik pemilu di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Kali ini, logistik yang dikirim berupa bilik suara dan kotak suara yang terbuat dari karton. Saat ini logistik yang telah diterima terdiri 12.500 kotak suara dan 6.000 bilik suara. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan yang mencapai 38.530 kotak suara dan 30.824 bilik suara. Pengiriman logistik pemilu ke KPUD Jember mengalami keterlambatan terkait gagalnya penyediaan gudang logistik sebelumnya, hingga akhirnya ditempatkan di gudang Temprina. Jadi masih ada sisa yang akan dikirimkan ke KPU Kabupaten Jember, dan ini sudah dari sisi sarana prasarana gudang sudah kita siapkan. Tinggal menerima logistik yang belum datang. Sebelumnya KPU Jember telah menerima kiriman tinta sebanyak 15.412 botol, segel sebanyak 740.370, dan segel plastik 200.356. Seluruh logistik yang diterima telah dicek dan tidak ditemukan kerusakan. Diharapkan awal Januari 2024 dilakukan pengiriman surat suara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, tim gabungan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan juga Satpol PP Tulung Agung, Jawa Timur mencopot ratusan baliho bakal calon legislatif karena dinilai telah mencuri start kampanye. Baliho yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu diturunkan dan disimpan. Penertiban baliho caleg dilakukan selama 3 hari berturut-turut di seluruh kecamatan di Tulung Agung. Bawaslu mencatat terdapat 130 lebih baliho caleg yang berisi ajakan untuk memilih calon tertentu. Komisioner Bawaslu Tulung Agung, Nurul Muhtadin, mengatakan baliho ajakan memilih caleg tertentu dinilai melanggar aturan karena belum masuk masa kampanye. Pencopotan reklame dilakukan secara hati-hati agar tidak rusak dan bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Bawaslu menegaskan baliho-baliho tersebut bisa dipasang kembali oleh para caleg setelah masuk masa kampanye mulai 28 November mendatang. Dari data yang kita kolek dari kecamatan terus kita verifikasi itu sekitar 130-an. Tapi ini tadi kayaknya sudah berkurang karena kita menuju ke titik-titik yang kita berdasarkan data itu ada yang sebagian sudah ditertibkan. Sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan partai politik untuk melakukan penertiban sendiri. Namun setelah 14 hari waktu yang diberikan, baliho tidak kunjung dilepas. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Partai Perindo mengalami peningkatan popularitas berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO dan diprediksi menembus parlemen pada pemilu 2024. Hasil survei ini disambut baik oleh Partai Perindo yang akan terus bekerja menjalankan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion atau IPO yang dirilis pada 20 November 2023, Partai Perindo merupakan partai yang mengalami peningkatan popularitas serta menjadi partai paling terdampak positif dari koalisi paslon Capres dan juga Cawapres Ganjar Mahfud. Selain itu, Partai Perindo diprediksi akan lolos ke parlemen pada pemilu 2024. Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil survei, di antaranya masif dan gencarnya Perindo dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat. Selain itu, faktor identitas partai yang jelas, objektif, serta sebagai partai mandiri, serta tidak diatur oleh kekuasaan yang ditunjukkan dalam dukungan ke Ganjar Mahfud, menjadi faktor Partai Perindo mendapatkan apresiasi publik.
Kita partai yang tidak membebek pada kekuasaan, kita mandiri, ya, kita punya identitas jelas. Jadi dari situ kan mungkin publik melihat bahwa oh ini Perindo bisa jadi harapan ini, ya kan? Karena kekuasaan bagus dia bilang bagus, kekuasaan melenceng dia kritik habis. Ya, memang harusnya begitu politik. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, beragam cara unik mengajak warga lestarikan budaya. Salah satunya di Tangerang Selatan, Banten, ini ribuan wanita berkebaya ikut jalan sehat sambil menari tarian tradisional. Aksi wanita berkebaya ini juga gaungkan semangat menjaga warisan budaya kebaya. Mengenakan kebaya warna-warni, 3.000 wanita cantik ini antusias ikut jalan sehat di Car Free Day Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Aksesoris unik dan meriah membuat ribuan wanita dari berbagai komunitas ini tampil menarik berlenggak-lenggok ala model. Gak hanya jalan sehat, acara pun kian meriah diselingi dengan aksi para wanita berkebaya menari tarian daerah diiringi musik. Tak hanya ibu-ibu, kaum milenial pun tak mau kalah tampil maksimal memeriahkan parade ini. Nah pemirsa, dalam memperingati HUT ke-15 Kota Tangerang Selatan, pemerintah menggelar acara Festival Perempuan Berkebaya yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari Jabodetabek. Kalau aku pakai kebaya dari Bali, karena aku asal dari Bali ya. Karena seru, terus juga memamerkan budaya-budaya di Indonesia, kayak ada tari Bali, terus mengenalkan pakaian Indonesia juga, kayak kebaya-kebayanya gitu. Kebetulan ini kebaya saya dari modifikasi ini kain songket, dan ini dari kebaya Jogja, kebaya yang warna-warni full color. Jadi kita main warna-warni semuanya full color. Antusiasnya sangat banyak karena saya perwakilan juga dari RW, dari kelurahan itu udah ratusan. Jadi pas kesini datang banyak banget, nggak nyangka kalau sebanyak ini. Ya, parade budaya Tangsel berkebaya ini digelar dalam rangka menyambut HUT Kota Tangerang Selatan yang ke-15. Selain itu, parade ini menjadi ajang untuk gaungkan untuk melestarikan budaya Indonesia, khususnya kebaya. Bagaimana kebaya ini harus kita lestarikan dan membiasakan anak-anak kita jangan sampai kebaya ini hilang dari peradaban Indonesia. Kebaya menjadi salah satu identitas nasional yang digunakan oleh ibu-ibu. Tadi kurang lebih 3.000 lebih. Satu perputaran ekonomi dan budaya yang saling sambung menyambung. Seperti itu buat Tangerang Selatan. Melalui parade budaya ini, diharapkan selain memiliki tubuh yang sehat, masyarakat juga bisa menjaga warisan budaya lokal agar tak lekang oleh zaman. Dari Tangerang Selatan, Banten, Anggita Maura, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara menikmati makanan khas pedesaan di bangunan joglo yang juga khas Jawa, serta berada di tengah sawah yang membentang tentu menimbulkan sensasi tersendiri. Konsep inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan bernama Omah Pari di Secang, Purworejo, Jawa Tengah. Berada di tengah sawah yang membentang luas di Secang, Purworejo, Jawa Tengah, sebuah rumah joglo Jawa tempo dulu berdiri megah. Dengan konsep bernuansa Jawa tempo dulu, rumah makan bernama Omah Pari ini menawarkan berbagai panganan khas Jawa. Layaknya orang Jawa yang tengah leyeh-leyeh atau bersantai, pengunjung bisa menikmati kopi jos atau kopi dengan arang dengan ditemani roti bakar di saung dengan pemandangan sawah. Menjelang malam, kondisi makin syahdu. Pengunjung bisa menikmati berbagai masakan tradisional khas Jawa sambil menikmati matahari tenggelam di tengah sawah. Bagi kaum milenial, menikmati panorama alam saat senja sambil menyantap kuliner di tepi sawah adalah surga untuk bersuah foto yang instagramable hingga viral di media sosial. Kesannya nyaman, tempatnya juga luas, terus makanannya juga bervariasi. Kalau untuk suasananya sendiri di sini gimana, Mbak? Suasananya enak ya, adem, terus juga karena menu-menunya
variasi juga, jadi kita bisa leluasa juga di sini. Sendiri kita pakai rumah lawasan dulu, tapi kita pakainya yang limasan, ini sinom 5-san. Kita hanya untuk mengambil view-nya yang kita pakai. Kalau menu semuanya all ya, fusion ya, jadi masakan Jawa ada masakan untuk kekinian juga ada. Tempat ini memang cocok bagi mereka yang rindu akan suasana kampung halaman. Dengan bentang alam dan persawahan dan suasana tradisional yang ditawarkan, sudah pasti kerinduan kampung halaman akan terobati. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, Ayus melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, setelah melewati uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR, Jenderal Agus Subianto akhirnya disahkan menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. DPR meminta Panglima mengedepankan netralitas TNI dalam tahun politik mendatang. Rencananya Jenderal Agus Subianto akan langsung dilantik pada Rabu ini. Jenderal Agus Subianto akhirnya sah menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan masuki masa pensiun. Dalam rapat paripurna DPR ke-9 masa sidang kedua tahun 2023-2024 digelar pada hari Selasa. DPR akhirnya mengesahkan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Ketua Komisi 1, Mutia Hafid, menyampaikan laporan terkait hasil fit and proper test dan menyampaikan persetujuan DPR terhadap pengangkatan tersebut. Nantinya Panglima Jenderal Agus Subianto bisa bekerja dengan baik dan juga amanah dan diminta mengedepankan netralitas TNI terutama dalam tahun politik mendatang. Direncanakan pelantikan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI akan dilakukan oleh Joko Widodo di Istana pada Rabu nanti. Artinya insya Allah kita akan segera memiliki Panglima TNI yang baru untuk bekerja. Semoga bisa bekerja secara baik dan amanah. Tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain. Pemirsa, seekor anak gajah Sumatera berhasil lahir di Camp Elephant Response Unit Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Bayi mamalia dilindungi ini berjenis kelamin jantan yang merupakan kelahiran kedua dari gajah betina bernama Rizka. Gajah betina bernama Rizka di Camp Elephant Response Unit Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berhasil melahirkan seekor anak dengan selamat berjenis kelamin jantan dengan berat mencapai 108 kg. Lahirnya hewan dilindungi ini merupakan kabar gembira bagi dunia konservasi. Koordinator IRU dan Mahaut Gajah Taman Nasional Waikambas, Nazarudin, mengatakan bayi mamalia yang baru dilahirkan merupakan anak kedua dari gajah betina bernama Rizka, di mana gajah Rizka melahirkan anak pertamanya pada 2017 lalu dengan nama Linda. Salah satu program Elephant Response Unit dalam peningkatan populasi. Jadi sampai saat ini berarti sudah ke-6 yang lahir di Elephant Response Unit, dan juga saat ini masih ada 2 lagi gajah kita masih dalam satu kondisi keadaan hamil. Dengan lahirnya anak gajah ini, pihak IRU berharap populasi gajah di Taman Nasional Waikambas akan tetap terjaga dan lestari. Dari Lampung Timur, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Picture dan IDN Picture menggelar gala premier film Sri Mulat Hidup Memang Komedi di Surabaya, Jawa Timur. Film biopik komedi ini akan tayang mulai 23 November 2023 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Film bergenre biopik komedi Sri Mulat kembali hadir di layar lebar dengan judul Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Selasa aku main saham, orang kaya. Film karya sutradara Fajar Nugros ini menjadi kelanjutan film sebelumnya yang berjudul Sri Mulat Hil Yang Mustahil.
Gak lucu. Film ini menceritakan perjalanan karir grup lawak legendaris Sri Mulat yang menjadi grup lawak pertama yang tampil di televisi nasional Indonesia. Ya, menjadi luar biasa buat kita dan kita lakukan premier khusus di Surabaya karena Surabaya memang adalah salah satu kota yang tempat kelahirannya Sri Mulat. Jadi kita berpikir fans Sri Mulat tuh sangat kuat di Surabaya. Film Sri Mulat hidup memang komedi, ini lebih utuh ceritanya dari berangkat dari kampungnya Sri Mulat merantau ke ibu kota mengadu nasib. Jadi akan diceritain seperti itu. Diperankan oleh aktor-aktor ternama tanah air, film ini dikemas untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.